Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembahasan soal latihan persiapan UTBK SBMPTN untuk adik-adik semua kelas 3 SMA, siswa kelas 3 SMA. Oke, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah pengetahuan adik-adik semuanya. Silahkan dipelajari dan dipahami. Jika ada pertanyaan atau sanggahan atau salah hitung atau ralat, silahkan di komen di bawah video. Oke, kita langsung aja ke pembahasan pertama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 soal. Soal yang pertama adalah tentang transformasi geometri. Garis Y sama dengan 2X tambah 1 digeser ke atas 3 satuan, ya, ke atas saja 3 satuan, kemudian dirotasikan 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam dengan pusat rotasi 0,0 sehingga bayangannya menjadi garis Y sama dengan AX tambah B. Yang ditanya adalah nilai A kurang B. Oke, ini tadinya garisnya adalah Y sama dengan 2X tambah 1. Ditranslasi ya, berarti ditranslasi 3 satuan ke atas, berarti itu yang bergeser hanyalah Y-nya, sedangkan X-nya sama, berarti matrik translasinya adalah 0, 3 gitu. Semoga lihat 0, 0, 3. Oke, terus rotasi 90 derajat berlawan arah dengan jarum jam dengan pusat titik O. Ya. Oke, kita langsung aja. Sebenarnya ada matrik rotasinya kalau yang rotasi 90 derajat, tapi kita pakai yang simpel aja, yang lebih simpel. Pertama, kita ambil sembarang titik di garis Y sama dengan 2X tambah 1, dan kita misalkan adalah X dan Y. Kan? X dan Y ini sembarang titik di Y sama dengan 2X tambah 1. Terus kita translasikan dengan matrik 0, 3. Ya. Yang si X ditambah 0 jadinya X saja. Terus si Y ditambah 3. Jadi Y tambah 3. Gitu. Tinggal ditulis seperti ini. Terus dirotasikan 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam, berarti searah dengan kuadran ya. Berarti yang asalnya adalah X, Y tambah 3 itu kalau dirotasi 90 derajat dengan titik pusat O berlawanan arah dengan jarum jam, itu tinggal dibalik dan dikali minus yang si Y-nya ya. Jadi seperti ini. Minus Y minus 3 ya. Si Y tambah 3 ini jadi di posisi di X, gitu kan? Terus koma X, ya, X-nya ditukar jadi posisi Y. Jadi rumus asalnya adalah ini A, B, itu setelah dirotasi jadinya minus B, A. Gitu. Boleh juga mengerjakannya dengan matrik rotasi juga boleh. Silahkan dihafalkan matrik rotasinya semua, ada banyak, ada 7 ya. Itu wajib dihafalkan, jangan sampai salah plus minusnya. Oke, terus udah dirotasikan, berarti ini adalah hasil akhir transformasinya ini. Ini adalah hasil akhir transformasinya. Sehingga kita misalkan adalah bayangan X itu adalah minus Y minus 3. Untuk mencari Y-nya tinggal kita pindah ruaskan, Y sama dengan minus X absen minus 3. Kita dapat persamaan Y-nya adalah minus X absen kurang 3. Oke, mohon maaf, minus X absen kurang 3. Terus untuk persamaan Y absennya itu adalah sama dengan X. Oke, ini udah langsung dapat Y-nya sama dengan minus X absen kurang 3, sedangkan si X-nya adalah Y absen. Langsung kita substitusikan ke persamaan awalnya, yaitu Y sama dengan 2X tambah 1. Si Y-nya diganti jadi minus X absen kurang 3 sama dengan 2. X-nya jadi Y absen. Substitusikan dua persamaan ini
persamaan asalnya. Si X dan si Y-nya diganti dengan absen-absen seperti ini. Gitu. Ditambah 1. Oke, karena bentuknya harus Y sama dengan AX tambah B, berarti harus kita sederhanakan jadi Y sama dengan. Gitu. Jadi minus X absen, plus satunya pindah ruas ke sini jadi minus 1, minus 3, minus 1 jadi minus 4, sama dengan 2Y absen. Oke, kita hilangkan absennya, sebenarnya di sini sudah nggak apa-apa. Kita hilangkan Y absennya, berarti 2Y sama dengan minus X minus 4. Berarti Y-nya sama dengan semuanya dibagi 2, minus 1/2X dikurang 2. Oke, inilah adalah garis bayangan dari transformasinya. Itu, sehingga kita bisa mengetahui langsung adalah AX tambah B-nya adalah A-nya dengan posisi minus setengah, dan B-nya adalah posisinya adalah minus 2. Gitu. Ya. Oke, kita udah dapat A-nya minus setengah, B-nya minus 2. Pertanyaannya adalah A dikurang B. Minus setengah dikurang minus 2, alias 2 dikurang setengah. 2 dikurang setengah udah pada tahu semua, kalau disamakan penyebut 4/2 dikurang 1/2, dapat jawabannya adalah 3/2. Jawabannya adalah yang D. Oke, semoga bisa dipahami. Jawabannya adalah yang D. Itu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau ada kesanggahan juga. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Heru menabung di bank dengan saldo awal A dan dengan sistem bunga majemuk per tahun itu 3 tahun, kemudian saldonya menjadi B. Ya, kita misalkan Heru, berarti tabungan awalnya atau modal awalnya itu adalah A. Terus kita misalkan juga bunganya, kita misalnya apa ya, Y ya, misalkan Y sama dengan ketukar sama yang lain, Y sama dengan 1 plus R gitu. Ini bunganya, bunga. Nah, ini bunganya Y. Tuh, terus tabungan akhirnya itu jadi B. Tabungan akhirnya jadi B. Sedangkan Heni menabung di bank yang sama, saldo awalnya adalah X, berarti MO-nya adalah X. Berarti bunganya sama kayak gini. Gitu. Kita misalkan Y tadi ya. Ini perjelas saja Y. Nah, gitu. Nah, Y. Terus tabungan akhirnya itu jadi 2B. Berapa saldo awal Heni? Berarti saldo awal Heni, si X ini diubah dalam variabel A dan B. Tuh. Kita bekerja dulu di Heru. Itu MT, rumusnya adalah MT sama dengan MO dikali bunganya. Bunganya yaitu si Y. Dipangkatin N. Gitu. Di sini N-nya adalah tadi belum ditulis, N-nya adalah 3. Di sini N-nya adalah 6 tahun. Oke, berarti MT-nya itu B sama dengan MO-nya itu A dikali Y pangkat 3. Karena tahunnya itu 3 tahun dia menabungnya. Gitu. Nah, si Y ini aslinya kalau diuraikan 1 ditambah rasio bunganya. Ya, tapi kita singkat aja jadi Y. Berarti kita cari Y sama dengan B per A. Si A-nya kita pindah luaskan jadi per A. Jadinya Y pangkat 3. Y pangkat 3. Y-nya sendiri adalah B per A pangkat 3 ini pindah ruas jadi pangkat 1/3 atau akar pangkat 3 dari A per B. Gitu. Oke, udah dapat bunganya segini dalam A per B. Kita cari itu
banyak tabungan awalnya Heni. Nah, rumusnya masih sama, berarti tabungan akhir Heni jadinya 2B sama dengan MO-nya itu X dikali bunganya Y-nya itu adalah B per A pangkat 1/3. Ya, pangkat 1 ini. Terus dipangkatin lagi N itu karena menabung 6 tahun berarti pangkat 6. Jadi sama dengan X kali 1/3 dipangkatin lagi 6 itu dipangkatin lagi pangkatnya dikali. Jadi 1/3 dikali 6 itu jadinya 2. Jadi 2-nya kita distributifkan jadi B pangkat 2 per A pangkat 2. Berarti X-nya kita pindah ruaskan B pangkat 2 per A pangkat 2 jadinya 2B kali A pangkat 2 per B kuadrat. B-nya bisa kita coret 1 sama yang bawah ini jadi B pangkat 1 ya. Sisa A kuadrat. Oke, jadi persamaan tabungan awal Heni adalah 2A kuadrat per B. Oke. Semoga bisa dipahami, jawabannya adalah yang D. Kalau ada sanggahan silahkan komen di bawah. Nah, gitu. Kita coba ke soal berikutnya yang nomor 3. Diketahui jumlah N suku pertama suatu barisan aritmatika adalah Sn sama dengan 2N kuadrat dikurang 1. Dikurang N. Jika UN adalah suku ke N barisan tersebut, maka hasil dari U30 tambah U31 tambah U32 sama dengan. Ini yang semoga jelas ya, karena kurang bagus hasil screenshotnya. Rumus Sn-nya adalah 2N kuadrat dikurang 2N kuadrat dikurang N. Yang ditanya adalah U30 ditambah U31 ditambah U32. Oke. Rumus UN kalau dicari dari persamaan Sn itu adalah UN sama dengan Sn dikurang Sn kurang 1. Jadi kalau kita mau cari U30 itu S30 dikurangi S29. Seperti itu. Berarti yang ini pun S31 dikurangi S30. Yang ini kalau diuraikan S32 dikurangi S31. Oke, kita bikin di bawah persamaannya. Di sini S30 dikurangi S29. U30-nya jadi ini. U31-nya S31 dikurangi S30. U32-nya jadi S32 dikurangi S31. Oke, ini ada yang sama, tinggal kita coret. S30 dikurangi S30 habis. S31 dikurangi S31 habis. Jadi sisanya adalah S32 dikurangi S29. Tinggal kita masukkan N-nya 32 dan N-nya 29. Kita masukkan ke persamaannya 2 dikali 32 kuadrat dikurangi 32. Dikurangi 2 dikali 29 kuadrat dikurangi 29. Ini kita bisa kumpulkan semuanya, kita keluarkan 2 kali 32 pangkat 2 dikurang 2 kali 29 pangkat 2, ini 2 32 pangkat 2 dikurangi 29 pangkat 2. Terus tinggal kita kurangkan, ini kurang 32 minus 29 jadi positif 29. Ini kita tinggal uraikan aja, ini jadi A kuadrat kurang B kuadrat jadinya A plus B, A minus B. 32 tambah 29 dikali 32 dikurang 29. Ini minus 32 dikurang 29 jadinya minus 3. Kita sederhanakan 2 dikali 32 tambah 29 itu 61. Dikali 32 kurang 9 itu dapatnya adalah 3. Dikurang 3. 2 kali 61 dikali 3 berarti 61 kali 6 hasilnya adalah 366.
dikurang 3 sama dengan 363. Jawabannya adalah yang B. Semoga bisa dipahami. Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Dua buah kantong, yaitu kantong A berisi M bola hitam dan 5 bola merah, dan kantong B 4 bola hitam dan 7 bola merah. Jika diambil satu bola dari setiap kantong secara acak, maka peluang terambilnya paling tidak satu bola merah adalah 83/99. Banyaknya bola pada kantong A adalah. Oke, kita bikin dulu denahnya. Itu kantong A itu berisi M bola hitam sama 5 bola merah. Terus yang kantong B itu berisi 4 bola hitam dan 7 bola merah. Oke, karena di sini diambil satu-satu dari setiap kantongnya, dan peluang terambilnya paling sedikit bola merah, berarti ada beberapa kondisi yang memenuhi dari paling sedikit, paling tidaknya itu satu bola merah ya. Gitu. Kondisi yang pertama itu dari kantong A itu terambil satu bola merah. Dari kantong B berarti boleh bola yang lainnya, berarti satu bola hitam. Gitu. Ya. Yang keduanya itu bisa dari satu bola hitam dari kantong A-nya, satu bola merah dari kantong B. Gitu. Dan kondisi yang ketiga, karena minimal satu bola merah, boleh kedua-duanya bola merah. Jadi satu bola merah di satu bola merah. Oke, ini kondisi-kondisinya. Kondisi-kondisi ini nanti dijumlahkan semuanya. Oke, berarti kita cari satu bola merah dari kantong A itu berarti 5 per totalnya adalah M tambah 5 dikali satu hitam dari kantong B berarti 4 per 4 tambah 7, 11. Ya, sama dengan yang kondisi keduanya itu satu bola hitam berarti M per M tambah 5 dikali satu bola merah dari kantong B berarti 7 per 11. Sedangkan kondisi ketiga, satu bola merah dari kantong A berarti 5 per M tambah 5 dikali 7 per 11. Oke, ini kita sederhanakan, dapatnya 20 per 11 dikali M tambah 5. Ini juga 7M per 11 dikali M tambah 5. Terus yang ketiganya itu 7 kali 5, 35 per 11 kali M tambah 5. Oke, semuanya ini kalau kita jumlahkan, mendapatkan persamaan, kita tulis di sini, 20 tambah 7M tambah 35 dapatnya adalah 55 tambah 7M. Ya, per 11 dikali M tambah 5. Itu hasilnya harus sama dengan 83 per 99. Ini ada yang kita bisa sederhanakan, 11 sama 99 bisa kita coret. Gitu. Ini jadi 9, ini jadi 1. Terus kita kali silang. Ya. 9 kali 55 dapat jawabannya adalah 495. Terus 9 kali 7 tambah 63M. Sama dengan 83 kali M itu 83M. 83 kali 5 dapat jawabannya adalah 415. Oke. Kita pindah ruaskan M-nya semua ke sini, berarti 83M dikurang 63 dapatnya adalah 20M. 495 dikurang 415 dapat jawabannya adalah 80.
Sehingga M-nya kita dapat 80 per 20 adalah 4 bola. Oke. Bola hitamnya adalah 4 bola. Sehingga dari kantong yang A itu kita bisa jumlahkan M tambah 5. M-nya dapat 4 ditambah 5. Jadi total bola pada kantong A itu terdapat 9 bola. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui titik Q 3, A terletak di luar lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X kurang 4X kurang 4Y dikurang 15 sama dengan 0. Oke, semoga bisa dilihat dengan jelas. Nilai A yang mungkin adalah berarti kita cari adalah interval A-nya. Karena titik Q berada di luar lingkaran, jadi ketika dimasukkan ke dalam titik Q ini ke dalam lingkaran, itu hasilnya adalah lebih besar dari 0. Ya. Ini persamaan lingkarannya harus lebih besar dari 0 ketika titik itu berada di luar lingkaran. Sehingga Q 3, A ini kita masukkan ke dalam lingkarannya, persamaan lingkarannya. Ini 3, A, berarti ini yang jadi X-nya 3, yang jadi Y-nya adalah A. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 4Y kurang 15 sama dengan 0. Kita masukkan X-nya 3 kuadrat ditambah A kuadrat dikurang 2 kali 3 dikurang 4 kali A dikurang 15 sama dengan 0. Kita susun langsung dari yang paling tinggi derajat pangkatnya, A kuadrat, ini minus 4A. Ini 9 dikurang 6, itu 3. 3 dikurang 15, minus 12. Oh maaf, salah semua ya. Kita back lagi, atau kita ganti aja ini tandanya. Oke, ini tandanya harus lebih besar ya ini. Nah, ini tandanya lebih besar semuanya, mengikuti yang atas ini. Maaf, typo. Nah, berarti ini jadi lebih besar 0. Gitu. Tinggal kita faktorkan untuk cari akar-akarnya. Oke, kalau dijumlah minus 4, kalau dikali minus 12. Sehingga dapat A-nya minus 6, A kurang 6, A tambah 2. A-nya dapat 6 sama A-nya dapat minus 2. Oke, tinggal kita bikin garis bilangan. Terus bulatan kosong karena tidak ada sama dengan di pertidaksamaannya. Terus kita urutkan dari yang paling kecil adalah minus 2 dan 6. Kita uji daerahnya, yang paling simpel ada 0 di antara minus 2 dan 6. Kita masukkan ke A kuadrat kurang 4A kurang 12 ini. 0, 0, minus 12, berarti di daerah sini adalah daerah yang menghasilkan bilangan negatif. Gitu. Daerah sini yang positif. Daerah sini juga yang positif. Persamaan kuadrat biasanya selalu selang-seling. Silahkan diuji daerahnya kalau tidak percaya, masing-masingnya boleh di sini 7, boleh di sini minus 3, silahkan diuji masing-masingnya. Ada cara cepatnya, silahkan dipelajari di buku masing-masing. Terus ini diambilnya adalah yang lebih besar dari 0, alias adalah daerah yang menghasilkan positif. Jadi ke sini, dan ke kiri dan ke kanan. Gitu. Berarti daerahnya adalah yang ini, kiri kanan, menyebar gitu. Jadi himpunan A-nya adalah A lebih kecil, nggak ada sama dengannya karena bukan bulatan penuh, minus 2 atau A lebih besar 6. Dapat adalah yang pilihan A. Oke. Nah, semoga bisa dipahami kepada adik-adik yang masih kurang beruntung di senam PTN. Silahkan berjuang dengan sungguh-sungguh, belajar yang rajin, kalian pasti bisa melalui UTBK atau pun SBMPTN. Itu jangan patah semangat, masih banyak jalur untuk masuk ke jurusan ataupun kampus-kampus impian adik-adik semuanya.
Oke, sampai jumpa lagi di pembahasan UTBK atau SBMPTN-nya soal berikutnya, Saintek, matematika Saintek. Mohon maaf jika ada salah atau suara-suara yang masuk atau salah hitung atau tulisan yang kurang jelas. Silakan komen di bawah, share, like, dan subscribe-nya. Sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.